Oke, Assalamualaikum sahabat beriman. Bertemu lagi dalam channel saya, Brother CD Channel. Oke, kita mendengar perkongsian pada saya, Ustaz pada Tanah Seberang, Ustaz Yuri ya. Oke, jom. Dina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha kuat, selain Allah diberikan kekuatan. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha berkuasa, selain Allah hanya dikuasakan saja, tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk duduk, melakukan satu ketaatan kepada Allah tanpa pertolongan Allah, hanya untuk mentasdidkan satu huruf alif terhadap lam, untuk mengucapkan Allah tanpa pertolongan Allah sulit, Pak. Begitu banyak orang yang sulit mengucapkan Allah, tapi bapak-bapak diberi kemudahan bahkan lebih daripada mengucapkan Allah. Hadirin yang mulia, sering saya ini mengulang-ulang agar apa? Agar paham bahwa diri kita ini mulia. Ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk menjual jam tangan tua milik ayahnya. Dia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, bawa jam tangan tua ini pergi ke warung yang ada di depan rumah. Tanyakan ingin diberi dengan harga berapa, namun jangan langsung dijual. Kabarkan dulu kepada ayah." Maka anaknya tersebut pergi dan mengabarkan hal tersebut, menawarkan jam tangan tua ayahnya. Maka si penjual warung mengatakan, "Saya tidak butuh itu, karena yang saya jual hanya sayur dan sayur, tidak ada jam tangan." Maka anak tersebut kembali kepada ayahnya dan mengatakan apa yang dia ucapkan oleh orang yang tadi ditawarkan. Maka ayahnya mengatakan, "Jika begitu kamu bawa jam tangan tua ini pergi ke pasar. Di sana ada tukang servis jam tangan. Tanyakan dia ingin membeli dengan harga berapa jam tangan tua tersebut." Maka anaknya pergi ke pasar dan menawarkan kepada tukang servis jam tangan. Ketika ditawarkan, "Tuan, inginkah membeli ke jam tangan tua ini?" Maka tukang servis tadi mengatakan, "Saya beli dengan harga Rp50.000. Maka anaknya kembali kepada ayahnya dan mengatakan hal yang sama. Kemudian ayahnya memerintahkan untuk yang ketiga kalinya, "Jika begitu sekarang kamu pergi ke museum barang-barang antik dan tunggu di sana sampai kamu bertemu orang yang tepat." Ternyata hadirin yang mulia, di museum tersebut dijual barang-barang antik yang harganya tidak harga normal, tapi harga yang luar biasa karena barang-barang lama. Ketika anak tersebut membawa jam tangan tua tersebut ke museum, dia bertemu dengan satu kolektor jam tangan. Ketika melihat apa yang dibawa oleh anak tersebut, maka kolektor tersebut langsung mendatangi anak tersebut. "Ini akan dijual?" "Benar, ini akan dijual." "Dengan harga berapa? Silahkan tuan mampunya membayar berapa. Ini jam tangan yang sangat tua sekali dan tidak pernah akan keluar lagi. Saya beli ini harganya 1 triliun. Kaget anak tersebut. Dia cepat-cepat kembali kepada ayahnya dan mengabarkan hal yang sama apa yang dikatakan oleh kolektor tadi. "Wahai ayah, ini jam tangan tua ini ternyata mahal. Ada orang yang ingin membelinya dengan harga 1 triliun rupiah. Ayahnya mengatakan apa? "Jangan dijual. Karena sesungguhnya ayah hanya ingin mengajarkan kepada engkau bahwa engkau hanya akan dihargai ketika berada di tempat yang tepat dan dihargai oleh orang-orang yang tepat." Seperti hari ini kita, Pak, duduk dalam majelis, kita tawarkan ke penjual sayur, nggak ada yang datang. Untuk apa saya datang ke majelis? Yang penting saya jual sayur. Ini sudah membuat saya bahagia. Akhirnya nggak mau datang ke majelis. Ditawarkan, ada juga orang yang tahu tentang duduk fadilah dalam majelis, orang-orang berilmu tahu fadilahnya duduk dalam majelis ini, kebesaran Allah, pahalanya seperti apa, tapi karena hatinya sudah tercampur dengan dunia, maka dia menghargainya dengan harga murah, 50.000, mending jualan di pasar. Padahal ustadz baheulana, tapi karena hatinya sudah tercampur dengan kebesaran dunia, maka dia menghargai satu majelis dengan harga murah. Tapi hadirin, ketika duduk di tempat yang tepat, berjumpa orang-orang yang tepat, maka yang memuliakan bukan saja orang-orang yang tepat, tapi zat yang maha mulia. Bapak-bapak, ini orang yang mulia, Pak, berada di tempat yang tepat. Tempat mana yang paling tepat selain di masjid? Masjid inilah tempat yang paling dicintai Allah. Tidak ada lagi tempat yang paling dicintai Allah selain masjid. Maka tempat inilah yang paling tepat. Siapa yang berada di masjid, orang-orang yang tepat, bukan hanya orang hadirin, makhluk yang mulia, yaitu para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hari ini kita yakin hadirin,
maka setiap malaikat bersab-sab sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala sekarang. Sambil bagaimana mendengungkan nama kita, nama ayah kita. Apa jaminan bagi orang yang membuat majelis yang dibicarakan di dalamnya kebesaran Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa. Tenangan di rumah atau tenangan di masjid? Di masjid. Karena apa? Allah berikan sakinah. Allah berikan sifat-sifat makhluk yang taatnya menempel kepada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmatnya terhadap orang-orang yang tepat ini, bapak-bapak semuanya. Apa yang ketiga? Wa zakarahallahu fiman indah. Nama-nama kita disebut di majelis yang paling hebat yang dibuat oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah. Bagaimana kita tidak mulia hadir? Ini perkara agama, Pak. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Sehingga siapapun yang mencari kebahagiaan di luar agama, maka dia akan hanya mendapatkan kehinaan. Tapi barang siapa yang mencari kebahagiaan dari agama, maka Allah akan buat dia berjaya. Maka untuk berjaya ini cukup amalkan agama, hadirin. Orang miskin untuk bahagia nggak perlu nunggu kaya dulu, Pak. Cukup dia amalkan agama, Allah ganti hatinya dengan kesenangan. Bapak punya jam tangan mewah, Pak. Ini harganya 20.000 tapi seperti mewah karena belinya di India. Yang dipakai di tangan, Pak. Kenapa hati yang bahagia? Kita punya mobil. Mobil disimpan di garasi, kenapa hati kita yang bahagia? Punya istri cantik, istri di rumah, kenapa hati kita yang bahagia? Hadir. Karena Allah letakkan kebahagiaan ini tempatnya di hati, bukan di tempat lain. Ketika jam tangan hilang, mobil hilang, hati bersedih. Apalagi istri hilang, ngawur pikiran kemana-mana. Hilang kebahagiaan, hadirin. Ya? Tapi jika kita kembali kepada amal-amal agama, hadirin, maka seorang yang buta pun dia tidak perlu bisa melihat untuk mendapatkan kebahagiaan. Kang Denny di markas nikmat ibadah, Masya Allah. Setiap hari ambil tak aja. Karena apa? Karena Allah buat hatinya nikmat. Coba tawarkan Kang Denny bisa melihat, pasti dia memilih tidak akan mau melihat lagi. Karena apa? Hari ini sudah ditampakkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Namun daripada nempok fitnah mending keneh kieu we. Orang tuli dia tidak perlu bahagia untuk bisa mendengar, hadirin. Lihat orang yang gagu dan tuli, mereka bahagia di Cikampek, Pak. Bahkan di antara jamaah kami tadi tunarungu yang ada di India, mereka tidak bisa bicara, mereka tidak mendengar, tapi dia bahagia. Bahkan mereka meminta lebih daripada 6 bulan keluar di jalan Allah. Apa kalau bukan bahagia? Sok parek neangan di mana deui kebahagiaan? Hah? Selain dalam amal-amal agama. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara agama hanyalah perkara yang diulang-ulang. Dari zaman Nabi turun kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya sama. Al-Fatihahnya sama. Hari ini Al-Fatihah yang dibaca oleh sahabat sama Al-Fatihah kita. Hanya dampaknya berbeda. Apa yang dibaca sahabat tidak sama dengan dampaknya apa yang kita baca. Karena apa? Masalah iman, masalah keyakinan, hadirin yang mulia. Bagaimana keyakinan para sahabat benar-benar merasuk ke dalam hati. Namun letaknya iman umat akhir zaman berada di lingkaran hati. Nempel saja sudah beruntung, apalagi masuk ke dalam hati, hadirin. Maka benar apa yang diucapkan oleh para ulama, apa yang hari-hari kita bicarakan, maka itu yang akan keluar di sekaratul maut kita. Manusia hanya akan mati dengan sesuai kebiasaannya. Ada orang hari-hari mencangkul di kebun, dia lupa tentang perkara dan amal-amal agama, maka dia mati akan dalam keadaan berkebun. Ada orang hari-harinya dia narik daripada gojek, dia lupa terhadap amal-amal agama, maka matinya akan dalam keadaan ngojek, Pak. Tapi ketika dia tidak melupakan amal-amal agama, maka matinya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam keadaan dunia sekarang akhir zaman tau. Terkongsi dengan anda akhir zaman, manusia jauh pada agama. Manusia payah nak buat baik, memang payah. Payah sungguh. Nak jadi sejik payah. Baik pitah kubab baru no. Pitah lembu tau. Baik buat perakak musai, gak musai lagi senang pada ajak manusia ke sejik. Tak, nak dengar ngajar sejik.
Payah. Orang dakwah mari, dia nampak orang dakwah jauh. Rela terjun nelo. Letak pokal lagi, pakai dalam songa lagi. Orang dakwah. Orang dakwah nak mari cerita kebesaran Allah Ta'ala. Tapi kau bengong, ni nak oyak bui. Manusia, payah. Dengar kamu ni payah. Nak buat baik. Takut ketemu lalu. Obelana lagi dah. Orang dakwah. Payah. Nak sedekah jauh sama telur. Hari ramai ni payah. Susu. Ada duit susu. Mana saya cerita nyala ni. Nak sedekah payah dah. Lepas tu ada orang buat video lah macam saya ni nak buat video. Nak subscribe pun susah. Nak tu lah nak oyak benar. Nak subscribe pun susah. Tu tak payah puluh sen habis nak tolong agama Allah Ta'ala ni. Dah pasal ustaz ngajar tu. Tiap-tiap saya ada masuk YouTube dari seminggu. Ada subscribe dah. Okey, sekali ke 2 hari. Payah nak payah manusia nak buat baik.